Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana 'ala al-iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal rahimakumullah. Alangkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah, kita merayakan maulid tentu semuanya muslim. Walau kebahagiaan daripada maulid dirasakan oleh bukan muslim sampai alam semesta. Kata Nabi di dalam hadis qudsi, Allah menyampaikan, "Laula Muhammad ma khalaqtu aflaq." Kalau bukan karena Nabi Muhammad, alam semesta tidak dicipta. Maka sebab ada alam semesta adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Dalam hadis lain juga hadis qudsi, Allah menyampaikan, "Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam." Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kamu Adam tidak saya cipta. Maka kenapa kita hari ini, besok akan melaksanakan kenduri maulid? Karena cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan orang yang tidak cinta kepada Rasul dianggap imannya cacat. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa minan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu jika kamu tidak mencintai Rasul daripada ayahmu, anakmu, dan semua manusia. Maka apa yang kita kerjakan ini karena cinta kita kepada Rasul. Namun, walau kita cinta kepada Rasul, jika hidup selalu dalam salah, apalagi akidah rusak, ditakuti mati tidak Islam, yaitu mati kafir. Jadi saudara mertua yang berbahagia, baik terfikir kitanya, oh kau din Islam, mati Islam. Sulit. Nomor satu yang paling payah di dalam dunia, mati dalam keadaan Islam. Ayat Allah, ayat 125 surat At-Taubah. Wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit tidak mau diubah. Maka kita di malam yang berbahagia ini, coba kita diagnosa penyakit yang ada di kita. Ditakuti sebab penyakit itu matinya tidak Islam. Fazadatum rijsan ila rijsim, Allah tambah penyakit itu tambah parah. Wa matu wa hum kafirun, mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ini diingat. Ayatnya 125 At-Taubah, nanti diteliti. Ada tafsir, ada kitab yang membahas. Nah, hari ini dilema yang tipu masyarakat umum kami tengku. Buat politik-politik pembodohan supaya dia disukai orang lain demi duit. Ini permainan para tengku-tengku di kota Madia Banda Aceh, Aceh pada umumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat lain, ayat 55 surah At-Taubah, "Fala tu'jika amwaluhum wala auladuhum." Ya Muhammad, jangan heran lihat harta mereka, anak mereka. Innama yuridullah li'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusahum wa hum kafirun. Jangan heran lihat anaknya. Anaknya hafid Quran, anaknya pimpinan pesantren, anaknya imam masjid, ayahnya enggak beres. Wa amwaluhum, sedekahnya banyak. Untuk maulid dia sedekah, semua dia sedekah. Tapi dia imannya tak beres, amalnya tak beres. Allah janji anak dan harta jadi fitnah. Wa tazaqa anfusahum wa hum kafirun. Mereka akan dicopot nyawanya dalam keadaan kafir. Maka beliau lihat menyomate kafir nali surga. Drone baginda Muhammad SAW sudah dijamin surga, tak ada dosa maksud. Tapi selalu menangis. Kalau mau baca itu boleh dibaca di dalam Sirus Talikin bab Su'ul Khatimah. Apa tangisan Nabi?
Ya ma'asyiral hawarin antum tukhafuna al-ma'as. Wahai manusia-manusia, kalian takut dosa. Wa nahnu ma'asyiran nabi nukhafuna al-kufra. Kami para nabi sangat takut mati kafir. Maka mari kita obati penyakit. Nanti kita coba lihat penyakit. Ini terkhusus dekat rumah saya, dekat kampung saya, anak UIN tadi, yang program KPM ya namanya. Ini sangat banyak saya dapati anak kuliah, status kuliah dosa besar, bukan dosa kecil. Dalilnya apa Ustaz? Kalau dalil, kalau nanti telepon saya, mudah cari saya, kasih dalil yang banyak. Kalau dapat saya kasih hadiah apa saja yang diminta, mobil semua saya kasih. Ketika kita cek, kamu kuliah, iya. Agama kamu apa? Islam. Apa itu Islam? Islamnya nggak tahu terkadang. Sama dengan kita rakyat. Sama dengan kita rakyat. Bukan anak kuliah saja. Pas kita tanya, siapa disembah? Allah. Yahudi juga Allah Tuhannya. Abu Lahab Allah Tuhannya. Abu Jahal Allah Tuhannya. Mana beda Allah kita sama Allah mereka? Jawabannya. Berarti sama. Orang yang belum lulus ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak, ilmu Quran, hukum belajar selain ilmu itu hukumnya haram. Maka adik-adik ini yang kuliah harus semangat. Yang wajib dikejar, kuliah terus. Kalau tidak, hidup dalam dosa. Ayah kita kena surat Ar-Ra'du. Apa itu Ar-Ra'du? Gelantita. Di kampung cari duit mekukuh anak ya pembut hari mau bandar Aceh. Termasuk mungkin itu abang saya, ayah saya. Anak belum lulus wajib disuruh pergi cari yang sunat-sunat. Jantung bocor, paru-paru rusak, sibuk sama potong kuku, sibuk dengan skincare, blow on itu, sibuk sama pelak, sibuk sama ban, mobilnya nggak ada, blow on itu. Maka ini yang kuliah-kuliah, murid saya umum dosen dan para anak kuliah. Jadi saya lihat nyata sudah S3 nggak kenal Tuhan. Tadi ada salat isyahadah. Apa bacanya? Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Siapa itu Allah? Tak bisa dia deskripsikan. Berarti dia belum syahadah. Belum naik saksi Allah Tuhan Muhammad Nabi. Begitu kejadiannya. Baca kitab Rukun Syahadah karangan ulama besar kita Qaddasallahu sirruhu aliyah Bapak Daud Rumi yang berkuburan di Kampung Mulia. Hormat komandan kepada beliau. Syarat syahadah mampu memberi dalil Allah Tuhan Muhammad Nabi. Dah mampu? Enggak, kuliahnya haram. Dalilnya Quran, hadis. Quran Mujadalah ayat 11, ayat 22, ayat 19 dan hadis. Juga kitab-kitab. Makanya kadang-kadang kita pikir kita kuliah ini dah bagus. Enggak. Kadang-kadang lagi Ar-Ra'du, kita lagi gelantita. Orang di kampung juga demikian. Maka awal langkah senantiasa kita tobat kepada Allah. Yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Yang baik itu yang mau jadi orang baik. Berubah kita. Jadi selalulah bertobat kepada Allah sehingga dituntun kepada jalan tobat. Kita baca astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selanjutnya senantiasa. Saya tadi lihat MC, saya lihat tadi Pak Geci, Tengku Ismail Laut tidak, karena nggak bawa mukadimah. Diajak orang Kampung Mulia, awal langkah sama-sama kita memuji Allah. Rata-rata saya lihat nggak ada yang jawab alhamdulillah walau satu potong. Itu namanya sangat walarahu itu. Diajak puji Allah, ya minimal pujilah Allah. Coba saya tes ini. Sama-sama kita memuji Allah. Demikian setiap pengajian, setiap ceramah. Kita muslim, diajak puji Allah, ya puji. Kita ini malas puji Allah. Kok udah IGD pasti puji Allah. Sudah dimasukin info, sudah dipasang alat. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat sekarang puji Allah. Uzkuruni azkurkum. Ingat saya ingat kamu. Nasullah fanasiyahum. Orang lupa ke Allah, Allah lupakan dia. Maka banyak kita hidup terpuruk hari ini. Sama suami rusak hubungan, enggak bagus-bagus. Sama istri rusak hubungan, enggak bagus-bagus.
cari rezeki pontang-panting, rezeki nggak dapat dan nggak berkat. Kenapa? Lupa kepada Allah. Maka banyak-banyak zikir. Makhrajnya benar, diingat supaya cinta Allah turun ke kita, insya Allah dibimbing kehidupannya. Sama-sama kita baca Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian daripada itu Al-Ahzab, tadi tunggu Ismail Laut baca ayat 21, ayat 56 Al-Ahzab. Allah dan para malaikat selalu salawati Nabi. Man salla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Ini kita yang muda-muda sampai yang tua. Salah satu resep sukses hidup, tilawat beliau. Insya Allah pasti menang. Anak-anak saya kemarin tes pegawai, rata-rata jumpa saya, tengku doa lun belewat. Apa jawaban saya? Beli muslawat. Tengku lun belewat P3K, bet muslawat. Saya ambil alik tengku. Doain beli muslawat. Alhamdulillah mayoritas lewat dan selesai. Jadi bagi kita selawat adalah salah satu resep sukses. Kenapa? Man shalla alaihi marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang selawati saya sekali, Allah selawati dia 10 kali. Selawati dia 10 kali. Gak perlu umroh. Maka orang yang gemar selawat pasti menang. Jahat jadi baik. Kurang duit, insya Allah Allah selesaikan. Ribut rumah tangga, kalau nggak dimatikan satu, diceraiin, insya Allah aman. Pasti menang. Kita salawat 3 kali untuk Rasul kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penghormatan kemuliaan yang pertama sekali kepada Tengku Uci, Tengku Imam Masjid, Tengku Imam Kampung, Tengku Imam Jurung-Jurung, para ulil jurung yang paling kecil pangkat di sini. Tapi tanpa mereka, Pak Kecil nggak bisa kerja. Karena sosialisasi terhadap rakyat kampung itu dari ulil jurung. Pak Kecil nggak mungkin datang tiap rumah. Dan Karang Tarunanya, pemudanya, ibu PKK-nya, juga khusus kepada anak kita Win yang lagi nuntut ilmu di Banda Aceh. Maka supaya jangan lupa, dari tadi saya ingatkan, bukan karena benci, karena cinta. Ibu-ibu nggak tahu, ini saya bongkar rahasia, bikin kerja, tanya Win di belakang. Kita pikir di kampus lu udah bagus lagi, itu kampung saya, Darussalam. Di asrama Sodom merajalela, zina merajalela. Di Unsia, di asrama Sodom merajalela, zina merajalela. Tadi siang saya baru, Bapak Kecil Popelma, tanya nanti. Saya sampaikan di khutbah Jumat Masjid Putih. Itu di asrama Uin dan Unsia, hancur Sodom. Saya bilang. Datang beliau ke daerah saya. Tengku mana buktinya? Mau kerja? Mampu? Enggak tahu. Kalau nggak mampu diam saja. Akhirnya dia panggil anak-anak kuliah, ditanyai, baru terbongkar. Makanya saya sangat sayang kepada anak kuliah. Karena ngeri sekali keadaan yang ada di dalam. Sampai komunitas lonte ya di kuliah. Begini hancurnya peradaban Aceh. Siapa salahnya? Yang tua-tua ini salahnya. Karena anak nggak benar diberi pendidikan, suruh ke Banda. Kalau kita tanya yang kuliah ke Banda, ngapain kuliah ke Banda? Gara-gara pengaruh orang PPL juga. Diajarin lagu Darussalam sejahtera, tempat para mahasiswa. Mari putri, mari putra, Gajah Mandung, Banda, kan gitu bilang. Ini yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Maka adik-adik, untuk menang hidup, kayak kegiatan tadi sudah sangat bagus. Tapi jangan lupa tuntut ilmu. Jangan sampai ini kita sekolah UIN Arwaniri. Siapa Arwaniri? Syekh Nuruddin Arwaniri. Siapa beliau? Penasehatnya Iskandar Muda. Seorang ulama besar, bahkan sebagian mengatakan beliau wali. Tidak perlu kuliah di kampus agama. Sekarang saya tanya, saya nggak percaya Allah Tuhan. Coba buktikan Allah Tuhan. Rata anak kuliah tak mampu.
Jadi ngapain kuliah sampai S1, S2, S3? Suruh bukti Allah Tuhan, ya nggak mampu. Bagaimana hidupnya? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena di situ nggak diajarin itu. Ya adik-adik tadi di BC, Pak Kecil, saya ucapkan terima kasih ya adik-adik. Hadiah untuk anak kita tadi dari beliau semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Udah. Saya bilang, alhamdulillah itu udah beres tuh dan bagus. Daripada kasih dosen, bawa buah untuk dosen dan sebagainya. Udah begaji dia, minta nepotisme lagi. Itu pas dimakan, insya Allah dia. Allah alam bisa. Kalau ini udah tentu untuk adik-adik kita, udah tentu bagus itu. Allah alam bisa. Udah. Juga penghormatan kepada semua. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, kontribusi uangnya, tenaganya, pikirannya. Juga yang paling istimewa, terima kasih kepada kakek-kakek nih yang udah tua. Mereka nggak sanggup kerja, tapi tanpa doa mereka, maulid kita nggak kejadian. Karena mereka lebih mulia daripada kita. Sebabnya apa? Karena umur mereka lebih dekat dengan Rasulullah dibanding kita. Maka hargai sesepuh kita, orang tua kita. Malam yashkur ala nas, lam yashkur ala Allah. Orang yang nggak syukur ke manusia, dia nggak bisa syukur ke Allah. Ada kampung mulia karena ada sesepuh dulu di kampung mulia. Baru ada kita. Dan ada generasi selanjutnya. Maka tiap generasi harus bisa menghargai generasi sebelum. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita coba diet penyakit dengan melakukan majelis ilmu di malam ini. Kalau nggak ada guna. Kenapa dibuat pada acara-acara maulid majelis ilmu? Karena itu yang kita peringati itu Muhammad SAW datang ke bumi cuma bawa ilmu. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Jangan pikir lebay. Kita anggap orang uswatun hasanah itu tinggi, jalan nunduk, diajak ngomong nggak jawab, itu bukan uswatun hasanah. Mungkin Down syndrome dia. Allah lah. Nama uswatun hasanah itu uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Kayak judul kita hari ini, dia dengan Allah beres, dengan manusia beres, dengan alam semesta beres. Itu baru uswatun hasanah. Ini kita muslim nih, semua muslim, nggak perlu saya tanya. Apa yang dia bawa? Baginda bawa number one, bertauhid. Hari ini krisis Aceh, Banda Aceh, Indonesia, dunia, muslim tak kenal Tuhan. Buka kitab Masailah, permintaan Safiatuddin. Malu saya benci Safiatuddin. Kepada Syekh Bawa Daud Rumi, hormat komandan saya kepada beliau waliullah qaddasallahu sirruhu aliyah. Baru buka kitab Masailat, awaluddin ma'rifatu, awal agama kenal Allah. Ini udah bagus Pak Kecil bilang, ada acara lomba salat subuh anak-anak. Anak-anak udah tentu beres, ini yang kakek-kakek, yang bapak-bapak. Jam 4 subuh, sudah datang subuh. Salat subuh, jamaah, duhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. 5 waktu jamaah. Dapat pahala. Saya klaim 0. Ada dalil dapat pahala. Jumpa saya. Buat acara di mana? Saya sering ke Megah FM tiap Jumat. Di masjid juga boleh. Kalau dia belum kenal Tuhan. Kalau dia belum kenal tuh. Kata Nabi Muhammad ketika disoalkan oleh sahabat, Ayul amal afdal ya Rasul. Apa amal yang paling mulia ya Rasul? Al ilmu billah, ilmu kenal Allah. Ayul amal tazid. Apa lagi amal di atas itu? Al ilmu billah, ilmu kenal Allah. Sehingga komplain sahabat, nas'alu anil amal wa tajibu anil ilm. Kami nanya masalah amal kok dijawab masalah ilmu. Apa jawab Rasul? Innal qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa innal katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Dikit amal guna kalau kenal Allah. Banyak amal nol guna kalau dia tidak kenal Allah. Makanya kita salat khusyuk, mau bangun jam 3 malam untuk tahajud, jam 4 udah kesini. Kok yakin kali? Karena kata syaitan, gak usah ganggu, itu CS kita tuh. Ini yang terjadi. Ini yang terutama sebelah sini sama depan nih.
Istri nggak ngerti tauhid, hidup dosa. Jangan kasih pulang saya sekarang. Buka di Google aja. Orang yang diharamkan surga walau tinggalnya dalam Ka'bah. Orang yang tidak lulus wajib istri dan anak haram surga Allah walau ahli ibadah. Apa yang wajib dalam Islam? Tauhid, fikih, akhlak, baca Quran. 4 hal ini wajib. Maka ini sebagai motivasi. Anak-anak kita ada ikut pengajian, dicek. Anak ada ngerti nggak sifat 20? Dan ngerti nggak ilmu tauhid? Oh nggak dibodoh-bodohi orang ke depan. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, kemudian Allah bersemayam di aras. Maka jelaslah Allah kita tinggal di aras. Siapa yang tidak percaya Allah tinggal di aras, dia telah murtad karena melawan Al-Quran. Kafir yang ngomong. Pakai Al-Quran, nggak capek, balas saja sama Al-Quran. Buka ayat 7 Ali Imran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ayat mutasyabihat, nggak ada yang ngerti kecuali Allah. Allah si Basalamah tuh. Allah si Farhan tuh. Sehingga dia bisa bahas itu. Jadi nggak capek itu. Tapi kewajiban belajar. Saya lihat rata depan nih. Ada satu pesantren nggak saya sebut, pimpinan ngomong sama saya. Tengku nya majelis kurang inang tengku kan K22 ton tengku. Saya coba tanya, ibu-ibu ada salat ibu? Ada. Coba siapa yang bisa arti salat, definisi salat? Satu orang nggak bisa jawab. Ngapain buat ngaji 22 tahun wajib nggak lulus? Juga di depan-depan kita hari ini ngaji cuma seremonial. Berfadail amal, fadilah la ilaha illallah, fadilah subhanallah. Ketika kita tanya rukun salat nggak ngerti. Yang dia ubah dia berpabeh wate tanggung banyak sekali saya dapat. Hari ini yakin salat 100. Kita suruh hafal wujud kidam baka, mungkin dia bisa hafal. Wujud kidam baka mukhalafatul lil wadis ka bumi dan siwat dan yakun raina da ilmu ayat sama besar kalam kadiru muridun alimun ayun sama yang besar mutakallimun terakhir. Bisa dihafal. Kita suruhlah artikan apa beda kudrah sama kadirun. Itu ingat bapak-bapak. Kalau tauhid belum lulus, hidup pecah. Saya nggak usah bawa kitab ke sini. Tinggal ambil kitab Babador Rumi, buka Masailah kembali. Apa yang dikatakan syahadah? Mampu memberi dalil benar Allah Tuhan, Muhammad Nabi. Nah mampu. Belum. Berarti salah laweknya udah pingkuin. Ini yang terjadi. Maka ketika kita buka Quran ini, kita dapat ibadat hiasan syaitan, ibadat hiasan syaitan, ibadat hiasan syaitan. Apa itu? Ini contohnya. Salat ada, tapi tidak dengan ilmu. Allahu Akbar. Tafarakat ummatu Musa salasa wa sab'ina firqatan kulum finnar ila wahidah. Pecah umat Nabi Musa 73 kelompok, semua isi neraka. Klaim Nabi Muhammad yang kita peringati. Kecuali satu. 73 kelompok, 72 isi neraka. Tuhannya semua Allah, tapi Allahnya beda-beda. Wa tafarakat ummatu Isa isna wa sab'ina firqatan kulum finnar. Pecah umat Nabi Musa 72 kelompok, semua isi neraka kecuali satu. 72 kelompok semua Allah Tuhan. Wa tafarakat ummati ba'di tsalasa wa sab'ina firqatan kulum finnar ila wahidah. Selagi akan pecah umatku 73 kelompok, semua isi neraka kecuali satu. Mal wahidah ya Rasul, mana yang satu itu ya Rasul? Ma'ana alaiha wa ashabi. Itikat yang ada saya dan sahabat saya. Di hadis yang lain, Ahlussunnah wal Jamaah. Mana Ahlussunnah wal Jamaah? Orang yang bertauhid, berfiqih. Tadi ada saya bilang sama teman saya abang tuh, yang pegang Persatuan Mu'alaf. Saya bilang, tolong buat training tauhid, saya bilang. Karena sangat banyak muslim hari ini Allah nggak kenal. Nanti subuh udah mulai lagi. Allahu Akbar. Apa Allahnya? Cibah dengan apa ya? Nggak tahu. Jadi ngapain lah? Allah. Ini yang terjadi. Kacau sangat. Padahal 8 jam kita belajar, sudah bisa debat si Farhan. Cukup 8 jam. Makanya banyak kita. Ada bencong, cek rambut, nggak salat, wali. Sebab mana debu. Kita itikat demikian, murtad, riddah, kafir, keluar dari agama Islam. Ya, hanya kensapai lah kayak mana, hantajuk mati. Kau pernah orang ya?
Apa makna irhas, mukjizat, karamah, maunah, istidrat, sihir, ihanah? Apa artinya? Jadi salah paham kita tentang itu. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah tiada takut dan keraguan dan kegundahan di hati mereka. Apa arti wali? Nampak mesti kengkau wali, kena wali. Banyak itu masih kedangkalan akidah hancur hari ini. Masih ada ini ibu-ibu terutama masih ada kepercayaan kemasukan. Anak temamong lai telambu. Lah agama Islam hana istilah kemasukan. Nya kagoma. Hei tengku, nguriki cini jauh molon, nguriki ona mak gawa tengku. Getamong lambang. Dia bilang Tengku Ismail tadi, kalau bisa roh masuk ke badan lain, masuk ke mayat dia sendiri, pergi main lagi. Kok belum on sampai ke situ? Ketika kita tanya akidah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Syafi'i kan, mazhab Susana. Yang terjadi pengikut Jakarta Tingkir sama Jakarta. Sehingga banyak sekali orang Aceh sesat gara-gara suka ilmu terbang, saya bilang. Di Tengku nanti diajari nyoso baca nyojipe. Kalau ada yang kebal di kampung dia, jumpa saya aja malamnya kita tes. Gak ada, Nabi Muhammad mempan, Osman terbunuh, kita masih belum jadi ilmu kebal. Kebal ada kebal sihir, ada kebal maunah. Ditolong Allah, normal manusia tetap sebab akibat. Makanya yang dibawa oleh beliau yang kita ingat malam ini number one tahu. Ini anak-anak kita akan ikut cerdas seman. Adek, halo ikut cerdas seman, halo, udah. Nah, lihat nih saya tes. Adek, siapa yang tahu jumlah ayat Al-Quran? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan, siapa bisa? Berapa nak? Jumlah ayat berapa? 600. Nah, bilang sama ibu guru kalau ada Quran 6.666 ayat dan kunci beli pakai dunia. Ibu nggak baik gula betul mana benar. Bukan di anak kita kecil nih di sekolah terbonafit pada Aceh saya ceramah maulid. Saya tanya ayat Al-Quran dia nggak ngerti. Maka di TPA saya bukan jelek, bukan takabur. Lihat contoh. Datang yang segitu itu debat tauhid debat. Besok datang, sorry ada ngaji. Nah, Allah wujud, ya. Kenapa Allah wujud? Tanya. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Yang segede itu. Boleh datang ke dia. Saya bimbing lulus wajib. Karena saya lihat anak kita jumlah ayat Al-Quran dia nggak tahu. Ketik Google, coba ketik Google berapa jumlah ayat Al-Quran. Google tahu 6.236. Tapi di sekolah diajarkan 6.666. Pembodohan. Ibu bangga ini dia. Lihat saya tes lagi bu. Lihat. Ini kan barusan cerdas cermat. Ini adik-adik kadang yang kuliah juga harus ngerti. Pembodohan agama itu di dalam buku-buku terjadi. Contoh lihat nih. Adik, anak lo jangan takut. Tengku nggak marah. Tengku senang. Supaya anak-anak bisa lebih semangat belajar. Siapa tahu jumlah rasul? Coba tunjuk tangan. Anak-anak. Berapa anak? Nggak apa-apa jawab, salah pun nggak apa-apa. Siapa tahu jumlah rasul? 14. Berapa? Nggak apa-apa salah. Yang itu jumlah rasul 20 nih. Kan hanya ada 20 nih. Jumlah rasul 313 Ini pelajaran singkat-singkat sekali. Kita tanya lagi jumlah nabi berapa? Google tahu, tinggal ketik Google. Jumlah nabi berapa ada? Coba yang aneh-aneh jumlah nabi sama-sama. Coba. Suara. 24.000 udah dijawab sama ayah kita. Yang golong masalah siapa Tuhan, apa itu Tuhan, kenapa kita sembah Tuhan. Ini muslim semua. Kayaknya ibu-ibu muslim menduk. Halo coba jawab. Yohana kadang kon. Nya ibu-ibu muslim menduk. Nyolong ada. Kenapa ibu-ibu menganut agama Islam? Islam tok gara-gara lahir baru Islam.
Kenapa pegang Islam? Nggak ngerti. Kalau itu nggak ngerti, si suami jaminan neraka, ayat, hadis, kitab yang bilang. Kenapa yang belum bawa? Datang dia pegang Kampung Mulia. Dari Kampung Mulia tanpa Kampung Bro. Kampung Rilio, Kampung Pamadiah mandu. Hana guna menyodrotan bere. Maka yang number one dibawa oleh Muhammad SAW yaitu bertauhid. Mengenal Allah yang esa. Kalau tidak, Allahu Akbar saya Allah sendiri, Allahu Akbar dia Allah sendiri. Banda Aceh termasuk sangat banyak jenis Allah. Ada yang Allah masuk ke tengku. Boleh lihat di YouTube. Allah Ta'ala tajalli dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad tajalli di dalam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani tajalli dalam Buya Gitanyo. Ini kebohong. Banyak Banda Aceh. Bahkan Banda Aceh bermarkas di ujung Pancu, enggak ngaji sama Tengku, ngaji sama Allah. Baru-baru ini ada yang saya minta potong leher satu orang. Berbak Allah, gue reduk semua benar. Saya Allah. Pada belah kedua. Yang dumpung Banda Aceh. Dekat-dekat Kampung Mulia ada juga pendidikan akidah sesat. Dekat-dekat Kampung Mulia, tidak saya sebutkan nama kampung, sebab nama kampung orang. Kalau jumpa dengan kita udah ngomong, Zikir Drone Katru. Inisialnya L namanya pertama. Ujungnya D. Cari sendiri. Penyakit nih. Kita suka kayak gitu karena bodoh. Padahal sesat. Nomor satu di bawah Nabi adalah tauhid. Jadi kita duduk nih belajar agama. Ini walau kita nggak nampak nih. Walau nggak nampak, alhamdulillah ada malaikat di kepala kita. Innal malaikata la tad'a ajnahataha li talabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat Allah menaungi sayap bagi para penuntut ilmu. Karena orang Kampung Mulia, karena Maulid. Saya cuma sebab. Saya tadi suruh telepon. Buat acara di mana? Di luar. Tadi saya masih ragu siang. Saya beberapa hari ini perang pemerintah Aceh. Mungkin boleh dilihat di TikTok. Saya nggak punya TikTok, nggak punya YouTube. Disebar tentang saya mau komen masalah pelaksanaan konser malam kemarin, malam ini Seleng, malam besok Brigade. Tadi belum ada keputusan bahwa dihentikan konser. Saya bilang sama jemaah, walau saya jelek, insya Allah kalau Seleng jadi saya berdoa hujan. Makanya saya bilang, kalau saya berdoa hujan ya nggak mungkin Kampung Mulia toh nggak hujan kalau dikabulkan Allah. Jadi saya bilang harus siap. Tapi alhamdulillah tadi udah pengumuman konser Seleng malam ini gagal. Yang dilaksanakan oleh IU-nya istri mantan gubernur kita. Kete, ya. Allah maaf. Nah, ini yang terjadi. Tapi lo semuanya nggak jadi malam ini. Aja deh cek. Lo semua dewa 19. Jadi begitu hancurnya Aceh. Dan alhamdulillah dengan kegagalan Seleng malam ini kita berhasil acara di luar. Allah nah, itu bukan berkat Seleng, berkat kita melawan kebatilan. Jadi kita duduk di sini Bu. Hai Bu, naik mengejar umrah nah. Buka hadis di sini sekarang. Kalau bukan saya jangan kasih pulang. Kurung dalam WC aja. Coba buka sekarang. Satu orang aja yang ada Google coba buka. Semua boleh. Ketik hadis fadilat berfikir. Buka aja. Kalau saya sedia dikurung di WC malam ini. Ada. Coba buka aja nggak apa-apa. Jangan ragu. Fikru sa'atan afdalu min sabina sana. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Maka kalau mau kita dengar dakwah agama yang benar, insya Allah per detik 70 tahun ibadat. Tengku saya salat enggak dapat pahala, enggak. Ditahan pahalanya. Tapi insya Allah dengan kita dengar ilmu agama, kita akan terhidayah untuk jadi orang baik. Seperti tadi, jangan pikir Bu udah beres hidup, udah jadi hajjah. Ketika kita cek tauhid, ada mau belajar. Ini krisis.
Nggak percaya datang ke tempat saya. Yang ikut pengajian doktor, udah S3, tauhid dan nempuk. Yang jadi pula, Pak Adi itu punya birunya sih. Tapi mereka mau belajar. Saya fair, jempol ke mereka. Ketika mereka nggak ngerti, mereka belajar. Sehingga ngerti tauhid. Ini ada tunggu rezeki, ada tunggu imam tanya. Buka kitab Sirus, kalau Sirus atau akidah apa tuh? Minhajul Istiqamah, kemudian Aqidatun Najib. Tidak sah iman orang yang tak kenal tuh Tuhan. Jadi iman kita di mana? Di KTP sama di bibir. Nggak percaya Pak Kecil boleh buat stambuk satu. 2 buku real sama stambuk. Catat warga Kampung Mulia yang meninggal. Habis meninggal ada interogasi satu orang. Sempat ayah baca la ilaha illallah. Saya katakan dari 1000 belum tentu 10 sempat baca. Kenapa? Karena nggak kenal Tuhan di dunia. Gimana mau kenal Allah? Walau jamaah 5 waktu. Umum meninggalnya gimana? Umum meninggalnya gimana? Umum seperti lembu kurban. Gitu mati. Kalau ada orang meninggal besok-besok lagi. Kenapa? Dia nggak kenal Tuhan di dunia. Akankah Allah mengenalkan diri padanya? Maka sekarang masuk dalam belajar. Bukan sombong. Oh, Engku Daud kau. Kalau ada Tunggu Daud boleh tanya. Termasuk guru Tunggu Daud jamaah saya. Alhamdulillah guru Tunggu Daud Tengku Arsyad Umar, Imam Masjid Lamre. Itu 3 bulan lagi hari raya puasa datang ke saya, bilang beliau nggak ngaji lagi ke depan. Kenapa nggak ngaji lagi? Katanya mau pulang. Pilu saya dengar. Hari meninggal dia bilang, nanti kalau datang Tengku Jim cuma mandiin saya. Alhamdulillah pas mau meninggal dia baca la ilaha illallah, meninggal. Ini baru hari 10 ada jemaah saya. Bukan orang alim kali. Imam Gampung Bumbajo. Boleh tanya. Dia bilang waktu mau meninggal sama istrinya. Oh ya nak mandung. Telepon datang semuanya. Saudara lun adik lun bang lun hoisik lun kalian terakhir. Dah datang semua. Lun urunya meninggal. Kemudian sakit sesak beol. Ya Allah. Habis beol dipandang semua. Mulailah dia baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilah. Maka engkau meninggal dalam la ilaha illallah. Keturi Tuhan. Itu dum, tu bayang kamu kacau. Minta dalil tiga. Sah rukun Islam kedua, tambah sah rukun Islam pertama. Ini kekacauan amburadul dia cek. Lebih-lebih kau mak sibuk ngarisan. Jabak berkali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bukan dosa Yasin. Tinggal ilmu wajib, kejar fardu kifayah, kejar ilmu sunat, hukum dosa besar. Yang terjadi bagaimana? Dunia. Yang tak eratik la ilaha illallah. Katanya Allah. Kenapa? Kenapa Allah disembah? Itu pun nggak ngerti. Maka ingat kata Nabi. Awaluddin ma'rifatullah. Kata Muhammad ini, awaluddin ma'rifatullah. Innal qalilal amal yang fa'u ma'alimul billah. Awal agama itu kenal Tuhan. Dikit amal guna kalau kenal Tuhan. Banyak kali amal, 0 guna kalau kenal Tuhan. Jadi kita ikut Nabi Muhammad tok di molo, di Samadiyah, baca-baca ayat, di Quran. Sehingga gimana hidup kita? Kalau itu ada, itulah. Diingat nanti kalau nggak ingat lagi dalil tanya saya. 125 atau Allah jamin mati kebih. Sehingga ada seorang sahabat. Kalau yang ada Google buka aja Qurannya, jangan ditipu dengku. Nih adik-adik, dengar. Coba yang cowok ada yang cowok, yang adik Win, han penting luntri. Kotek kata nampu nggak kuliah. Begitu pernyataan saya kan lucu. Tapi kalau ada yang cowok berani jawab, saya tes sekarang. Mereka udah lama didoktrin kebohongan, tapi mereka nggak tahu. Dibohongi pakai ini lagi. Nganyo aja pengen. Mungkin di masjid Kampung Mulia sudah pernah ke khutbah khatib. Kebaca ayat 8 An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kalau kita nggak diampuni, bawa parang bacok siapa ketemu terus.
Atau ambil bom ledakin terus dunia. Dibodohi pakai Quran. Kenapa? Karena yang ceramah tahu satu ayat. Dia lupa ada ayat 70 surah Al-Furqan. Walau dia penzina, walau dia pemabuk, walau dia pembunuh, walau dia musyrik, illa man taba wa amana wa amala amalan salihah yubadilullah sayati masanat. Kecuali orang yang taubat, walau sangat dosa, imannya beres iman dulu. Baru yang kedua, beresi amal, Allah ganti jelek dia jadi baik. Mana nggak ampun orang? Maka kita sangat banyak ditipu dengan ayat. Ya nggak? Kadangnya agak ingatnya lu pegah yang sering tengku-tengkukan, tinggal cuti abah nggak boleh keras terhadap rakyat. Karena Nabi Muhammad itu lembut. Sejarah apa yang dia baca? Nabi Muhammad tidak keras selama di Mekah. Waktu sudah di Madinah, turun perintah Allah 73 at-Taubat, jahidu kufara wal munafik wa ghalun alaihim. Wah, kemana ayat Al-Quran? Perangi oleh kamu kafir dan musyrik, kafir dan munafik. Keraslah terhadap mereka. Siapa munafik? Getanyo munafik. Getanyo yang munafik. Mana bukti munafik dengu? Pakai ayat, nggak saya bawa hadis. Nggak saya bawa kitab juga. Ayat 142 surah An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu adalah orang yang bohongi Allah. Arti bohongi Allah apa? Hidup kayak gaya kita. Nggak apa-apa yang lalu. Sekarang tobat. Kita yang melaut, yang kerja demi semen buat rumah orang 8 jam kita kerja. Demi gaji pegawai 8 jam kita kerja. Tapi demi Allah 5 waktu salat kita tinggalkan. Slow aja. Pada satu salat tinggal dibanding langit dan bumi lebih besar dosa tinggal salat 1 tahun. Datang kami subuh, pergi acara keliling-keliling subuh. Kan ada nanti kelajian di masjid kampung dia. Jamaah, mari sama-sama kita membaca la ilaha illallah. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa baca la ilaha illallah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang. Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis ceramah tentu ngomong. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ibu-ibu tadi sudah diampuni dosa dan sudah jadi anak bayi. Ada dosa kan jadi anak bayi. Pembohong dia. Pembohong. Hadisnya benar. Masa hadis ini benar, hadis ini salah? Saya bawa hadis lain. Man laqiyallah, siapa yang ketemu Allah wa huwa mudhi'u li shalah, padahal dia pernah meninggalkan salat, lam yu'ba bi syai'in min hasanah, tidak dikasih pahala apapun yang ia kerjakan dari kebaikan. Mana pahala la ilaha illallah? Kalau salat tinggal. Jadi kita mandung dia sama ya. Lulun kadang lagi. Waktu SMP masih bandel, sudah balik tinggal salat, belum dibayar, hidup dalam dosa. Duduk dosa, berdiri dosa, kerja dosa, semua dosa, kecuali hajat hidup yang tak boleh tidak. Kencing, makan, kasih makan anak.